Kita kedatangan pasien keluhannya sesak. Pendengar, ambulan itu masih rajin meraung-raung membawa pasien COVID-19 ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Ibu kotaku kini memasuki fase genting COVID-19. Simak penjelasan Gubernur Anies Baswedan saat apel patroli skala besar gabungan di lapangan Blok S Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu malam 13 Juni. Kita menghadapi gelombang baru peningkatan kasus COVID setelah musim libur Lebaran bulan lalu. Lonjakannya mulai dirasakan hari-hari ini, bukan hanya di Jakarta, di berbagai wilayah Indonesia. Tapi di Jakarta, kita perlu sekarang melakukan pendisiplinan secara kolektif. Tidak bisa dilakukan oleh masyarakat saja, tapi juga tidak bisa dilakukan oleh penegak hukum saja, oleh pemerintah saja. Harus semua unsur bekerja bersama-sama. Jakarta memasuki fase yang amat genting. Bila kita tidak melakukan tindakan, maka kita berpotensi menghadapi kesulitan. COVID-19 musuh nyata, guys. Yuk, jangan kasih kendor protokol kesehatannya demi kesehatan pribadi, keluarga, lingkungan, dan bangsa ini. Koordinator Humas COVID-19 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Letkol TNI AL M. Arifin saat berdialog bersama Radio Republik Indonesia Minggu 13 Juni 2021 menjelaskan, ketersediaan tempat tidur pasien saat ini sudah mencapai 75% dan ini artinya mulai memprihatinkan. Mereka yang terpapar COVID-19 pasca liburan Lebaran kini harus menjalani isolasi. Untuk saat ini Tower 5 itu sudah di angka 92%, 92,36%. Sudah terisi 1.450 tinggal 120 orang saja udah penuh ya, udah nggak bisa nerima. Ya ini yang harus masyarakat saja, jangan terus baru sekarang bingung, telepon saya berdiri sana sini semua tak tolong untuk masuk ke sini. Jadi lo kemarin kemana saja kan gitu. Apa kurang edukasi kami setiap hari? Ya jangan bosan lah. Kita yang satgas saja tidak bosan kan gitu. Bahkan kalau seminggu ke depan ini tidak bisa dikendalikan angkanya seperti ini terus setiap hari masuk 500 hari kemarin kan 500 juga 500 lebih pasien masuk ke tempat kita. Ya paling seminggu lagi kolab bisa. Kalau DKI Raya ini kalau tidak dikendalikan, makanya jangan sampai kita tsunami COVID seperti India gitu loh. Jangan sampai kita menjadi India kedua. Bro and sis, janganlah kita sampai didiagnosis positif COVID dahulu. Barulah kita bangkit disiplin prokes. Bukankah menjaga kesehatan itu penting sesuai perintah agama? Karena itu, marilah kita lebih disiplin dalam protokol kesehatan prokes dan ikuti anjuran vaksin dari pemerintah. Simak penjelasan Dr. Ferdianto, SPOK, selaku dokter spesialis okupasi, koordinator vaksinasi dan Satgas COVID-19 RSON berikut ini. Vaksinasi itu sebetulnya memberikan kita kekebalan, tapi kekebalan ini bukan bersifat mutlak. Jadi vaksinasi pertama kita mulai timbul tuh antibodi sedikit dalam tubuh kita, tapi antibodi kita baru sedikit. Nanti setelah tergantung dari jenis vaksinnya ya, tapi semuanya itu berfungsi baik untuk memberikan daya tahan tubuh kita, yaitu antibodi dalam tubuh kita terhadap virus. Nah, tapi memang tidak ada vaksinasi yang memang bisa melindungi 100%. Karena semuanya ini ada efektivitasnya masing-masing. Ada yang 60%, ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang 90%. Tapi memang tidak 100%. Kelebihan dari yang sudah divaksin ini, kalaupun dia terinfeksi, efek dari penyakitnya ini atau infeksinya ini tidak menyebabkan yang bersangkutan harus dirawat di rumah sakit atau jadi infeksi berat gitu. Malah mereka yang tertular setelah vaksin kedua umumnya lebih rendah tingkat kesakitannya. Nah kan, ikuti anjuran 2 kali vaksin demi kesehatan bersama. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, pendengar. Karena COVID-19 itu ada, guys. Simak yuk apa kata mereka penyintas COVID. Ada Bapak Sutomo, pegawai swasta. Saya terkonfirmasi positif, tapi sebenarnya mungkin sudah beberapa hari sebelum itu saya sudah
merasa tidak enak badan, meriang gitu ya. Tapi tidak flu, hanya meriang saja, kemudian tiba-tiba ya tidak enak badan gitu. Itu awalnya sih, jadi mungkin sebenarnya sudah terinfeksi sekitar 3 hari sebelum tes. Saya pikir dengan pengalaman saya ini jangan keluar, jangan ketemu orang kalau tidak penting, jangan kerumunan lah. Penyintas adalah orang yang pernah terpapar virus corona atau pasien positif COVID-19 yang telah berhasil sembuh dari penyakitnya. Oleh karena itu, tak bosan-bosannya, Radio Republik Indonesia RRI dan Satgas Penanganan COVID-19 bergandengan tangan untuk terus mengkampanyekan pesan ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, ditambah menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Artinya, disiplin 5M wajib dijalani oleh kita semua. Yuk lawan pandemi demi Indonesia tercinta. Saya Danang Sundoro, salam sehat untuk kita semua.